Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sunnati wal wafah. Amma ba'du. Yang kita takwimi, kita taati muassis sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Api Al-Huda Fadilatul Mukarram Kiai Haji Abu Bakar Umar Usman Ali jadi sahabat-sahabat Nabi yang paling utama dipakai semua sama beliau, mudah-mudahan kecipratan berkahnya bersama Ibu Nyai Hajah Nurul Fahidah dan keluarga. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberi kekuatan zahir batin, diberikan kesabaran, keikhlasan, keistiqomahan, sehingga terus mampu membimbing, mendidik, mentaklim dan mentarbiyah kalian semua agar menjadi generasi yang solehin solehan. Insya Allah kalian adalah orang-orang pilihan Allah. Kalian dipersiapkan Allah untuk menjadi orang baik, sehingga di saat anak-anak seusia kalian yang di luar sana mungkin senang-senang, bebas main HP, bebas motoran, bebas nuruti keinginan kesenangan, tapi kalian entah terpaksa entah dipaksa, gelem orang gelem ya kudu gelem, dan itu sesungguhnya keberuntungan yang luar biasa bahwa kalian diizinkan Allah untuk tinggal di pondok pesantren, sekolah ten pondok, mboten mondok ten sekolahan, tapi sekolah ten pondok. Sekolah ten pondok kalih mondok ten sekolahan niku sami napa benten? Benten. Sama apa beda? Beda. Beda. Koyok gede ndase ambek ndase gede. Sama apa beda? Beda. Ini sesungguhnya ilmu balaghah. Nanti kalau kalian ngajinya udah sampai ke ilmu balaghah ya. Kalau gede ndase itu orang sombong. Oh, gede ndase bocah kuwi sombong. Lah nek ndase gede, memang ukurannya ndas gede. Gitu. Jadi kalau sekolah ten pondok, nggih sekolah, tapi sekolahnya ten pondok pesantren. Sekolah nggak kalah dengan sekolah-sekolah yang di luar, tapi sekolahnya ten pondok. Niku namanya sekolah ten pondok. Sekolah di sekolahan yang berada dalam lingkungan pondok pesantren. Niku sekolah ten pondok. Lek mondok ten sekolahan, iku jam sekolah wis buyar, sek mondok ning kono. Lho karo sapa? Tuh. Nah, bedanya apa? Keuntungan sekolah di pondok. Semua sekolah mengajarkan kebaikan. Sekolah-sekolah yang di luar pondok pesantren semua juga mengajarkan kebaikan. Bedanya tidak dibiasakan dengan melakukan kebaikan. Tapi kalau di pondok pesantren kan di samping diajarkan tentang kebaikan, dibiasakan untuk menjalankan kebaikan. Kalau sekolah yang di luar itu habis jam pelajaran selesai, gurunya pulang, ya udah. Kadang-kadang dari sekolahan nggak sampai rumah, ke warung,
Nek potonganmu rapatnya di duit gak mungkin no kafe. Itu yang nakal-nakal yang anaknya orang kaya itu kadang acup. Dugem, tahu dugem? Dugem itu artinya duduk gemetar. Masya Allah. Itu yang di kafe-kafe, yang di nightclub itu kan dugem itu. Kan acup. Itu nightclub, klub malam yang lampunya itu biar pet itu bahasa Arabnya nurut dolan. Jadi kan nur kan padang, dolan kan peteng, jadi biar pet. Gurunya udah nggak ngurusi. Tanggung jawab guru di sekolah-sekolah luar pesantren itu kan selama di lingkungan sekolah. Begitu jam pelajaran selesai, ya udah tugasnya selesai, tanggung jawabnya selesai. Beda dengan di pesantren. Di sekolahannya diajarkan tentang macam-macam teori, macam-macam ilmu. Setelah itu nggak selesai di situ, dibiasakan melakukan kebaikan, langsung praktek, diawasi sama pengurus pondoknya, dididik sama ustadz-ustadzahnya, didoakan sama bunyainya, diriaudhoi, ditirakati sama kiainya. Kalian harus bersyukur, kalian punya kiai yang hebat, ahli tirakat. Kiai kalian ini ahli tirakat. Tirakat untuk santri itu penting supaya ilmunya mentes. Enak kalian ndak usah tirakat, terus ditirakati karo kiai ini. Loh iya, ini keuntungan mondok di pesantren yang kiainya ahli tirakat. Santri dulu kan di samping ngaji kan tirakat. Santri sekarang kan males-males suruh tirakat. Nggih napa nggih? Ya iya, mau kalian puasa ya cuma Ramadan tok. Dihimbau, dianjurkan puasa Senin Kemis ya males-males kayak gitu. Nah itu penting, ilmu bisa mentes itu harus ditirakati, udah dua itu saja, ditirakati sama diriaudhoi. Yang riyadhah beliau. Nah makanya santri dulu ilmunya manfaat barokah. Kiai dulu disebut mujtahid. Itu sholat sunnahnya minimal sehari semalam 200 rakaat. Coba sholat sunnahnya minimal sehari semalam 200 rakaat. Pantes kalau ilmunya mantep, ilmunya hebat. Jangankan sholat yang wajib, sholat sunnah aja sehari semalam minimal 200 rakaat. Lah santri Al-Huda sini cerdas, pinter, ujian fikih dapat nilai 9, tapi sholat subuhnya ya jam 9. Sholli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati kerinan lillahi ta'ala. Bedanya itu. Tirakatnya kiai dulu ya, kiainya Imam Syafi'i, namanya Kiai Waqi' Ibnul Jarrah. Itu kalau lagi ngajar ngaji kayak gini ya, buka kitab galah ke santri-santrinya. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu wa nafa'anallahu bi'ulumihima wa hasyarana fi zumratihima amin ya rabbal alamin. Ada kala jengking klemer digigit kala jengking, disengat kala jengking, itu nggak berani geser, nggak berani gerak. Kenapa? Karena hormat sama kitab, taklim sama musannif yang ngarang kitab, supaya ilmunya manfaat, ilmunya berkah. Di kitab itu ada hadis Nabi, taklim sama hadis, taklim sama Rasulullah. Di kitab itu ada ayat Al-Quran, taklim sama Al-Qurannya, taklim sama Allah. Nggak berani gerak, pucet, gemeter. Jadi begitu bangun wallahu a'lam bishawab, berdiri itu sambil sarungnya dikibaskan itu kerotok kalau jengking mbah 7 mbah 8. Gak berani gerak saking taklimnya kayak gitu. Nah sekarang santri putra Al-Huda sholat jamaah sarung dimasukin nyamuk satu aja ginjal-ginjal. Apa mana sarung apa nyamuk wedok muterin yang selama. Kalian enak wes ditirakati
mati kiai ini terus dugemnya nggak di night club, dugemnya cukup di pondok. Dugem memang duduk gemetar, duduk gemetar. Dugemnya kita kan duduk gemetar sambil berzikir, syukur pegang tasbih diputer, susiati, kan? Nah, jadi kalau di pesantren itu keuntungannya di samping diajar tentang teori-teori ilmu, langsung praktek dalam pengawasan pengurusnya, dalam bimbingan ustadz-ustadzahnya, dalam doa bunyainya, dalam riyadhah dan tirakat kiainya, komplit. Kalau di luar cuma teori, nggak ada praktek. Tapi kalau di pesantren, ya teori ya praktek. Teori sama praktek itu lebih kuat mana? Lebih kuat praktek, sama-sama penting, tapi lebih kuat praktek. Orang cuma bisa teori, nggak bisa praktek, nganggur. Ada orang nggak bisa berenang, terus diajari teorinya berenang, suruh ngafalin sampai ngelontok apal, teori ngelangi. Siji, jegur kali dalam kurung sing enek banyune. Nek enek banyune piye nek ngelangi. Dua, sikil jejeg. Tiga, tangan ketawe. Ya udah cuma tiga itu teori ngelangi. Wis kon ngapalke sampai ngelontok, teori ngelangi. Satu, jegur kali dalam kurung sing ana banyune. Dua, sikil jejeg. Tiga, tangan ketawe. Orangnya belum pernah praktek, nggak bisa ngelangi, apal teorinya, teori ngelangi. Satu, jegur kali dalam kurung sing ana banyune. Dua, sikil jejeg. Tiga, tangan tawe. Nah terus ono kali banyune penuh, miline banter nang kon jegur wong. Ambil ngomong teori ngelangi. Siji, jegur kali dalam kurung sing enek banyune. Dua, sikil jejeg. Tiga, tangan tawe. Insyaallah al-qalabu wal-mudah. Bisa teori tapi nggak bisa praktek. Nah ini untungnya kalian yang gone pondok pesantren. Betul. Dan pesantren kalian pesantren yang bersanad. Ojo khawatir sama yang kiai sampeyan ini santrinya Mbah Yai Abdurrahman. Jadi dapat ilmu dari kiainya. Terus kiai ini untuk ilmu teko kiai ini. Terus kiai ini untuk ilmu teko kiai ini. Kiai ini untuk ilmu teko kiai ini. Kiai ini untuk ilmu teko kiai ini. Terus kiai ini untuk ilmu teko kiai ini. Terus kiai ini untuk ilmu teko kiai ini. Terus kiai ini untuk ilmu teko kiai ini. Nah, baru terus kiai ini untuk ilmu teko kiai ini. Oke sampai subuh kiai ini terus. Sampai mentok tekan Gusti Kanjeng Nabi. Makanya ilmu santri jangan diremehkan. Walaupun kelihatannya ilmunya sedikit mungkin, tapi sejatinya itu adalah ilmu Gusti Kanjeng Nabi. Ojo diremehno ilmu santri. Santri punya kelebihan yang luar biasa, apalagi santri Indonesia, kiai Indonesia. Ini punya kelebihan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ulama-ulama manapun. Dalam hal apa? Cermat, teliti. Kiai Indonesia. Kalian di pondok diajarkan kitab kuning, betul? Betul? Nah, ini jangan dianggap remeh. Apa kitab kuning itu? Kuno, ketinggalan zaman. Loh, jangan dianggap remeh. Ini saya sampaikan biar kalian semangat belajar kitab kuning. Salah satu kehebatannya membuat orang itu teliti, cermat, dan ini hanya dimiliki oleh santri-santri dan kiai-kiai Indonesia. Kitab kuning ini rak wis cilik to nggih. Tulisane kitab kuning niku rak wis cilik-cilik nggih. Ngono kuwi karo kiai Indonesia, karo santri Indonesia sik dicilikke meneh. Sik kurang cilik. Sik ditarkipi, diirobi, dimaknani. Faslun utawi iki ikulah fasal suwiji. Jajal. Hai hada faslun.
utawi iki iku fasol suwiji. Wong Arab ra iso. Sama nek gak ngandel petuk wong Arab ning sampean ngomong ning ngarepe utawi iki iku. Enggak cetha, enggak bisa. Yang bisa hanya kiai dan santri Indonesia. Loh, kitab kuning kuwi wis cilik, isih dicilikke meneh. Utawi iki iku. Iki sing iso mek santri Indonesia. Loh. Wadhalika. Ini jelas maknanya wadhalika itu artinya dan yang demikian itu semua juga tahu kok. Wadhalika. Ora Arab mampu ya. Tapi kalau mendengar yang berbau Arab kok nggak aneh sampean. Nyatanya kitab kuning itu bahasa Arab semua. Kok nggak aneh? Mendengar azan pakai bahasa Arab, Allahu Akbar, nggak aneh. Malah kalau azan diterjemah bahasa Jawa malah nesu-nesu sampean. Gusti Allah menika Gusti Allah. Kalau kalian ya Allah, iya toh baca kitab bahasa Arab yang enggak aneh, dengar azan pakai bahasa Arab yang enggak aneh, terus yainya doa. Sampean misalnya doa kunut Allahumma dini tetap juga diganti oh my god. Ada kiainya berdoa pakai bahasa Arab, ya nggak aneh, aminnya juga khusyuk. Malah misalnya sampean mendengar atau melihat ada kiai doa kok, ya Allah ya Tuhan kami, heran itu kiai apa pendeta? Aneh kan misalnya kiai sampean ini terus, ya Allah ya Tuhan kami, koyo upacara, aneh. Sampean ini bukan Arab tapi dengar sesuatu yang Arab kok nggak aneh. Lah ini kelebihan pondok pesantren. Dan pondok pesantren ini sesungguhnya adalah kepanjangan dari apa yang sudah dirintis oleh Rasulullah SAW. Ketika sudah berhijrah ke Madinah, selesai membangun masjid yang sekarang dikenal dengan Masjid Nabawi, Rasulullah nggak mengeluarkan doa istimewa, doanya linear. Tapi setelah menentukan satu tempat, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku dan mimbarku adalah taman surga. Rasulullah mengeluarkan doa istimewa. Doanya adalah Allahumma ja'al bil Madinah da'afai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah kota Madinah ini keberkahannya 2 kali lipat daripada Makkah. Sehingga meskipun Makkah punya Ka'bah, tapi barokahnya lebih besar Madinah. Kenapa? Makkah itu simbol ibadah, Madinah simbol ilmu. Ilmu dengan ibadah lebih utama ilmu. Al-ilmu bil amalin yakun, wal amalu bidunil ilmi la yakun. Tanpa amal, ilmu tetap ada. Tapi kalau amal tanpa ilmu, gak sah. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, kan? Itu. Nah, kenapa tempat itu disebut raudhah yang artinya taman surga, yang kurang lebih ukurannya 16 kali 12 meter? Karena di situ Rasulullah mendirikan pondok pesantren, di situ Rasulullah ngajar ngaji para sahabat. Dan kenapa yang disebut raudhah taman surga hanya tempat yang ukurannya 16 kali 12 meter itu? Kok tidak semua bangunan Masjid Nabawi, tidak seluruh bangunan Masjid Nabawi disebut taman surga? Kenapa? Ya karena di raudhah itu pesantrennya Rasulullah. Sehingga tempat manapun di bumi ini yang dipakai untuk pesantren, maka tempat itu pasti akan diangkat oleh Allah menjadi bagian dari taman surga, termasuk Al-Huda. Amin. Nah, penghuninya siapa? Ya santri-santrinya, yang mimpin kiainya, termasuk donaturnya. Nek rutin, ya iyalah, kayak beliau berdua ini pengusaha-pengusaha. Duitnya yang sesungguhnya yang bisa menjadi taman surga ya yang ditasarufkan ke Al-Huda ini. Gitu loh, yang bikin tuku mobil yang paling yang ketemplung neraka. Nek gak bener gitu loh. Yang bener ya yang kayak gini gitu loh. Makanya sampean gak usah ragu. Jadi
pesantren ini sehingga gini, karena tempat itu disebut taman surga, maka semua orang yang pernah belajar ngaji di pesantren insya Allah masuk surga. Amin. Dong, ini kata Rasulullah gini, man ra'ani dakhalal jannah wa man ra'ani dakhalal jannah, man sofahani dakhalal jannah wa man sofahani dakhalal jannah. Siapa yang pernah ngaji bareng sama aku masuk surga. Siapa yang pernah ngaji bareng orang yang pernah ngaji bareng aku masuk surga. Siapa yang pernah berjabat tangan dengan aku masuk surga. Siapa yang pernah berjabat tangan dengan orang yang berjabat tangan dengan aku masuk surga. Ila yaumil qiyamah. Ini kiai kalian pernah jabat tangan sama kiainya. Kiainya 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 jabat tangannya sama kiainya. Kiainya jabat tangan sama kiainya. Langsung nanti jabat tangan sama Rasulullah. Ini kiai sampean ini ngaji sama kiainya. Nah, kiainya ngaji sama kiainya. Kiainya ngaji sama kiainya, terus sampai kepada Rasulullah. Sehingga semua orang yang pernah ngaji belajar di pondok pesantren insya Allah masuk surga. Ini keuntungannya kalian belajar di pondok pesantren. Dan santri itu anytime already standby. Tepuk tangan padahal gak ngerti artinya. Tepat waktu Makhluk dan yang selalu siap. bertunggu. Artinya jadi apapun nanti setelah keluar dari pesantren siap. Itu hebatnya santri. Jadi kiai siap, jadi ustadz-ustadzah siap, jadi pengusaha siap, jadi TNI Polri siap. Santri itu makhluk yang serba siap. Mungkin. Makanya kalian jangan kecil hati. Pantes jadi opo pantes. Keluar pesantren jadi kiai, punyai pantes. Jadi ustadz-ustadzah pantes, jadi pejabat pantes, jadi anggota dewan pantes, jadi TNI Polri pantes, jadi apapun pantes, jadi pedagang pantes. Dan selalu siap. Coba kalau yang kuliah-kuliah mahal-mahal itu di Akpol, di kedokteran, itu misalnya pulang terus suruh jualan nasi goreng, malu. Suruh jualan bakso, malu. Tapi kalau santri nggak ada malu. Santri kan nggak pakai duit isin. Yang penting bener, baik, halalan thayyibah. Gitu loh, ya. Tetap semangat. Ini saya tadi ceritanya ketemu sama beliau, kiai kalian ngaji di Gerabak, kemudian dibisiki sama kiainya, diaturi aturan mampir. Saya mampir niatnya silaturahim. Karena ada waktu jeda sebentar sebelum nanti saya ngaji di Borobudur, saya diaturi mampir sama beliau. Saya tadi mampir niatnya silaturahim, ya begitu duduk minum kopi ya udah pamitan kan. Ternyata ngapunten sekedap mawon berkahi donga kangge santri-santri. Nah, ya nggak apa-apa. Sekedap loh, saya kasihan sama panitia yang di sana, tak kasih gambaran. Misalnya sampean ngundang penceramah, terus tiba-tiba penceramahnya diculik orang. Kok nggak datang-datang? Gimana perasaannya? Sekedap mawon. Pada sholat jamaah maghrib yang ngomong habis jamaah sholat maghrib ternyata ayo cepetan, kasihan panitia nih, sekedar ini santri putri ikut ngumpul. Nah lagi kok masyarakat dikumpul no pisan. Niatnya silaturahim, disuruh ngasih sekedar doa, ternyata lo kok dipasang salon ki arep kon ngopo. Saya dipaksa oleh beliau untuk juga imik yang ini. Nah ini artinya termasuk santri. Saya juga santri, beliau juga santri, harus siap sewaktu-waktu, harus siap. Ini jadi ternyata saya dipaksa untuk ngomong di sini, sehingga ini panitia ini wis nil-panil pun ini sopir. Jadi mohon pangapunten Kiai, saya di sini langsung rukhsah, mohon izin. Pinter Kiaimu, soalnya nek cara ngundang dhewe kan satu angel, nomor loro larang. Kiai kok nyulik wong. Kaya ngene iki kan wis sak benane. Enggak apa-apa, yang penting muga-muga berkah ya. Intinya biar saya dengan beliau nyambung, sampean juga nyambung dengan
jangan didoakan wasilahnya itu kan sangat keilmuannya yang kesabaran sidik-sidik bisa nyambung gitu ya. Nah, saya mohon maaf saya nggak bisa membersamai kalian terus. Sebenarnya sih pingin aku bareng sama kamu terus, karena jujur begitu aku datang pandangan pertama begitu menggoda. Kalau dalam ilmu tajwid mem mati ketemu ba itu ikhfa syafawi. Kalau aku sama kamu itu cinta sejati. Ya, I love you semuanya, I love you semuanya. I love you semuanya, I love you. Emang beda. Jadi saya ketika melihat sebelah sini tuh terang dan bening-bening. Tapi tahu ngingetin merono kok bereng. Merono buret. Terus pokoknya semangat belajar. Jadi jangan pernah berpikir terus ilmu kanggo apa. Ilmu kok kanggo apa. Orang pintar itu selalu dibutuhkan. Orang pintar itu kapanpun dan dimanapun selalu dibutuhkan. Orang bodoh itu nggak ada yang membutuhkan. Misalnya sampean HP rusak, nyari orang bodoh apa nyari orang pintar? Coba HP kalian misalnya rusak, itu nyari orang bodoh apa nyari orang pintar? Nah, sepeda motor mogok, nyari orang bodoh apa nyari orang pintar? Ada orang lagi sakit, nah itu nyari orang bodoh apa nyari orang pintar? No. Makanya dimanapun kapanpun orang pintar selalu dibutuhkan. Wong pintar itu sering dapat kata-kata monggo. Lek wong bodoh itu sering oleh kata-kata ojo. Iya. Jadi ada kursi kosong, orang pintar datang. Aku tak lungguh gini yo. Piye jawabannya? Monggo, wong pinter kok. Jadi ana kursi kosong, lungguh ning ngarep acara, kursi nyambuk, terus wong bodoh teko. Aku tak lungguh gini yo. Ojo. Gormu ndongsong iso gedang kok. Paham? Ada prasmanan, menunya makanan udah lengkap enak. Terus orang pinter datang. Aku tak melu mangan yo, jawabannya. Monggo. Nek sing teko wong bodoh, aku tak melu mangan yo. Ada rapat musyawarah. Orang pinter datang. Aku tak melu usul, tak melu ngomong yo. Monggo, lah wong bodoh. Misalnya ya, yang putra lagi sholat Jumatan, khotibnya berhalangan karena sakit, lama nggak ada yang naik ke mimbar. Terus ada orang pinter, orang alim datang, loh ini kok nggak khotbah? Khotibnya sakit. Ya Allah nun sewu, boleh tak munggah, boleh tak khotbah deh? Jawabannya, monggo. Tapi ini orang goblok, orang bodoh. Loh kok orang mau sing khotbah ya? Khotibnya sakit. Ya wes, aku tak munggah. Jawabannya, ojo munggah tak pelorot sarungmu. Dulu bedanya. Coba kalau ada orang pinter ya, datang ke cewek cantik gitu, alim kita kayak Mbak, misalnya kok Neng, aku pengen nikahin kamu. Jawabannya monggo. Tapi nek saya bodoh ngono iku. Ayo rapi ayo. Jawabannya piye? Ojo. Anu, jodohmu sing nang isor jembatan kan. Pokoknya nek wong pinter itu sering oleh kata-kata. Coba misalnya Mbak, habis ini apa mampir ke rumah kalian, boleh nggak? Monggo. Senengen kok. Aku seneng. Selalu dibutuhkan kapanpun dan dimanapun. Makanya tetap semangat menuntut ilmu, tetap belajar, okay? Nah, insya Allah nanti kalau ada acara khataman atau iya tapi jadwalnya daftar sih, main rampoknya. Makanya kalau ngaji dan ngobrolnya sama Anwar Zaidi itu asyik.
Wis gampang lah nanti kiaimu tak ulangane gimana ngobrol asyik sama santri itu kayak apa. Jadi selama ini kan kadang-kadang kan keren. Pok. Asyik gak ngobrol sama aku? Makanya kalau apa itu kalau lagi ngobrol sama santri ya kayak gini biasanya kalau ada santri yang ada semacam kayak nggak betah atau jenuh, masa tiap hari suruh ngapalin kan jenuh. Ngapalno bendino mau pagi udah jamaah subuh habis itu langsung berangkat sekolah pulang gak ada istirahat jamaah duhur masuk ngaji weton habis asal ngaji dunia zikir menjelang maghrib jamaah maghrib gak ada hentinya. Emang ponakannya Ultraman. Bikin pesantren itu asyik. Jadi santri di pesantren itu kayak berada di tempat wisata. Asyik. Jadikan pesantrenmu adalah tempat hiburan. Ngono. Nah, jadi zaman yang pesantren ini masuk pesantren ini kayak masuk ke tempat wisata. Ngono. Mlebu kelas, padha karo mlebu kebun binatang. Ketuk guru sing lemu anggapan gajah. Jadi terhibur. Jadi kok begitu meskipun guru lemu guru bahasa Inggris yang paling susah atau guru nahwu seneng alhamdulillah yes gajah datang. Jadi nggak ada. Selama ini kan kalian dihantui pelajaran nahwu, pelajaran bahasa Inggris, betul? Matematika, betul? Ini ketemu guru matematika kayak ketemu monster. Asyik ceritakan, Pak Guru datang. Gurunya tinggi, wah jerapah. Kayak ini anak-anak apa udah ditunggu sama ayah di sana, udah. Pokoknya I love you semuanya. Jadi itu kalau ada anak yang seusia kalian semangat ngaji, masya Allah, senang banget. Rasanya aku pengen jadi kecil lagi. Kan santri sekarang yang betul santri cantik. Biar nih ambilnya tengik. Dah, nggak boleh pacaran. Itu yang menghalangi manfaat dan barokahnya ilmu. Kelihatannya yang sebelah sini masih ada yang terkenang sama mantan. Kalau udah mantan nggak usah dikenang-kenang. Itu mantan apa pahlawan? Tidak ngono-ngono tepuk tangan. Belajar. Pokoknya kalau kalian jadi hebat, insya Allah Allah akan mempertemukan kalian dengan orang hebat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما تفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم اجعل هذه البقعة نافعة مباركة استقامة الى يوم القيامة. اللهم اجعل هذا المعهد في الهدى معمورا بعبادك الصالحين ومعمورا بعبادك المؤمنين ومعمورا بعبادك المسلمين معمورا بعبادك. اللهم اجعلنا واجعل اولادنا وتلاميذنا وعلى ذريتنا من اهل العلم واهل التقوى واهل القران العظيم واهل صلاه الجماعه واهل الصدقه واهل ذكر الاسلام لمن يحسن الخير والبركه.
والإخلاص والاستقامة والخير والصلاة الدارين والتي جعلنا وإياهم من الكفر والشرك والفساد والشر والضير ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل الفرد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Tersuwun, mohon maaf, mohon doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.